Audiens, langsung saja saya perwakilan dari kontingen PM Remaja SMP Negeri 3 Cikarang. Nah, video kali ini aku mengajak teman-teman bagaimana sih menjadi pahlawan dengan darah di topinya. Ya, dengan mendorongkan darah sebanyak 1 kantong atau setara dengan 450 mili, kita sudah menyelamatkan hingga 3 nyawa manusia. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita tahu apa sih itu darah. Darah adalah cairan merah yang berada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Golongan darah terbagi menjadi 4 jenis, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Dan masing-masing golongan darah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu resus negatif dan resus positif. Sekarang, donor darah. Donor darah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu donor darah pengganti dan donor darah sukarela. Donor darah pengganti adalah proses pengambilan darah dari seseorang dan pendonor tahu pasien penerimanya. Biasanya, pendonor adalah anggota keluarga atau kerabat yang mengetahui kebutuhan pasien. Nah, yang kedua, donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela dengan tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah dari seseorang atau produk berbasis darah kepada orang lain. Bentar nih teman-teman, aku dengar sesuatu nih. Kemarin tuh aku bisa download terus dapat souvenir gitu. Wah, aku kan donor darah nih. Bentar, donor darah itu nggak sembarangan loh. Syarat yang harus dipenuhi sebelum donor darah. Yang pertama, lebih dari 17 tahun dan tidak lebih dari 65 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, tekanan darah normal yaitu tekanan darah sistol 1 sampai 180 dan tekanan darah diastol 70 sampai 100. Yang kelima, kadar hemoglobin 12 gram per desiliter sampai dengan 17 gram per desiliter. Yang keenam, tidak memiliki penyakit garis tinggi. Nah, kalau gitu peran PM Remaja di bidang donor darah itu apa? Peran PM Remaja di bidang donor darah adalah menginformasikan, mengajak, membuat media publikasi, dan membuat kampanye di sekolah sekitar donor darah. Nah, jadi gimana nih, kalian udah pernah tahu kan cara-cara menggunakan donor darah? Jadi jangan lupa donor darah ya. Oke, nice info. Ya, ayo kita tonton bagaimana sih tahapan-tahapan melakukan donor darah. Langkah-langkah donor darah. Yang pertama, tahap registrasi. Pendonor mengisi formulir pendaftaran donor darah beserta riwayat kesehatan, kemudian menyerahkan kepada petugas administrasi donor darah. Yang kedua, tahap pemeriksaan pendahuluan. Pendonor menunggu panggilan di ruang tunggu. Yang ketiga, tahap pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Pendonor dipanggil dan ditimbang berat badan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana oleh dokter. Pendonor diperiksa kadar hemoglobin dan golongan darah. Yang keempat, tahap pengambilan darah. Pengambilan darah dilakukan oleh petugas yang terampil dan berpengalaman sehingga proses pengambilan darah berlangsung cepat, lancar, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Yang kelima,
Setelah diambil darahnya, kemudian pendonor menunggu luka bekas pengambilan darah mengering dan menutup plaster. Pendonor mendapatkan susu, biskuit, mikap, dan vitamin. Apa yang harus dilakukan setelah donor darah? Yang pertama, istirahat yang cukup. Membatasi aktivitas fisik Anda selama setidaknya 5 jam setelah donor. Jangan melakukan aktivitas berat pada hari itu. Yang kedua, melepaskan plaster setidaknya 4-5 jam setelah selesai donor darah. Yang ketiga, sebaiknya tidak berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari langsung dan tidak minum minuman panas. Selain dapat menyelamatkan nyawa orang lain, donor darah memiliki sejumlah manfaat loh untuk kesehatan. Salah satunya memelihara kesehatan jantung, memproduksi sel darah merah, menurunkan resiko terkena kanker, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, menurunkan kolesterol, menjadi lansia yang sehat, membuat pikiran lebih stabil, meningkatkan kekuatan tubuh, dan lain sebagainya. Banyak banget berita tentang donor darah. Emang donor darah seperti itu? Iya dong, donor darah emang seperti itu loh. Jadi buat kalian yang sudah memenuhi syarat, jangan lupa donor darah dianjurkan sehat. Donor darah hanya membutuhkan waktu beberapa menit dari Anda, namun dapat bermanfaat bagi orang lain. Serta secara umum sudah banyak kesamanya. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu dia informasi seputar donor darah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.